Welcome to my YouTube channel. Jadi gini guys, sore ini kita lagi ngebahas tentang how to get a great sex ya. Bisa lakukan biar gaya lu untuk melakukan hubungan intim itu jadi hal apa yang akan gue lakukan? misalnya hal apa yang bisa ngebangun gua. Yang membuat gue paling nggak Lahachia. Aku kocokin ya. Aku kocokin ya. Lahachia. Lo kalau di kantor merasa bujangan gak sih? Selalu lah. Gua tuh di luar rumah, bujangnya langsung aktif. Kalau kayak bujangan ya kalau di luar. Otomatis. Otomatis. Tapi emang lo ngerasa kayak masih punya pesona gitu ya? Lu live ya aja. Kita lagi di Jewel nih. Kelihatan tuh. Ya. Mana? Udah semua ya? Ya Allah, Felix Xiao. Felix Yoi. Dan kita mesti relakan kenyataan ini. Boleh lebih keras ya? Tetap Ulangi lagi, Pak. silahkan pakai teriak dulu. Halo Loket Troops, sorry banget saya nggak bisa hadir pada acara farewell kalian pada malam hari ini. Tapi saya cuma mau bilang kalau pengalaman bersama dengan kalian itu sungguh nggak terlupakan. Banyak banget sweet memory yang telah terjadi selama ini. Dan mulai dari happy, mulai dari seneng-seneng, kalian udah kayak family lah buat saya personally juga. Dan obviously Loket will never be the same without all of you. Pesan saya cuma satu, apapun yang bakal kalian kerjakan habis ini, jangan pernah lupakan value-value dan pengalaman-pengalaman yang pernah kalian pelajarin di Loket. Ingat, kalau mau ngelakuin sesuatu, ingat apa impact-nya dulu. Kita pikirkan dulu apa impact-nya terhadap industri, apa impact-nya terhadap negara kita. Karena apapun itu, kalau kita mikir impact-nya dulu, maka uang akan datang. Jangan mikir dibalik, jangan mikir uangnya dulu, karena kalau mikir uangnya dulu, belum tentu ada impact. Tapi kalau kita mikir impact-nya dulu, maka uang pasti akan datang. Jadi, sekali lagi, Loket will never be the same without all of you.
Tapi one thing that I know for sure, after this, pengalaman kalian di loket pasti akan membantu kalian untuk menjadi seorang yang lebih sukses dan akan menjadi seseorang yang berguna buat semuanya. Jadi kalau nanti udah jadi seorang sukses, jangan lupakan saya. Kalau ketemu di jalan, nyapa, jangan sombong-sombong. Dan itu aja sih. Good luck buat semuanya. Salam loket. Yang bakal gue kangenin sama loket, ya kebersamaannya. Pertama, sama-sama ngomongin orang, sama-sama ngecengin orang, sama-sama motoin Mbak Dewi pas lagi tidur, sama-sama ngecengin Oi pas lagi barang gases lagi hilang. Nah pokoknya semuanya sama-sama deh. Dalam hal kebaikan ataupun keburukan, semuanya loket sama-sama. Oke, hal yang gue kangenin dari loket, kekeluargaan, begadang rame-rame sama orang-orang gila, sama ditelepon sama klien jam 1:30 pagi guys. I love loket. Yang bakal gue kangenin dari loket tuh udah pasti kantor kokas. Terus gue juga kangen ngerayain ulang tahun bareng-bareng. Gue kangen potluck. Terus gue kangen makan bareng-bareng, gibah bareng-bareng. Gue kangen outing pastinya. Terus juga gue kangen nonton konser K-pop gratis. Thank you Kakak Naya, Bibu, dan IMM 125. Terus gue juga bakalan kangen gajian, kangen THR, kangen bonus. Dan pastinya gue bakal kangen Sinta, Sarah, Yosi, dan Rian. Love you guys. Sebagai alumni loket, yang paling akan gue kangenin adalah pasti kebersamaan di event, di kantor. Kayaknya semua karyawan tuh ngebaur aja mau dari atas sampai bawah tuh kayak nggak ada bariernya gitu. Kekeluargaannya mantep lah, cocok banget gue sebenarnya. Tapi ya kita udah lulus semua, ya harus terima keputusan ini. Ya gue yakin ada rencana Tuhan yang baik di depan. Oh iya, yang paling gue kangen lagi udah ribut sama finance lah pasti. Ditagih sisa CA, terus penyelesaian yang kurang dan segala macam, ya itulah. Yang bakal ngangenin dari loket, yang pasti sih menurut gue pasca event selesai ya. Karena gue seneng banget ngeliat ekspresi teman-teman gue atau tim gue, terutama secara keseluruhan. Ekspresinya tuh yang tadinya terpacu adrenalin waktu event mau mulai itu panik, gemeteran dan lain-lain. Walaupun kita sudah sering menangani event besar, tapi begitu ada event lagi tuh tetap aja paniknya nggak akan hilang gitu. Nah begitu eventnya selesai, apalagi sesuai ekspektasi, wajah-wajah sumringah yang menurut gue lepas dan ekspresinya itu apa ya, ada kebanggaan tersendiri gitu. Hingga kita bisa mengapresiasi baik secara personal maupun secara keseluruhan kinerjanya. Jadi kepuasan-kepuasan itulah yang menurut gue bakal ngangenin banget, karena terpancar jelas gitu di sorot mata teman-teman gue bahwa yes, kita bisa, akhir kita bisa, wah ini jalan lancar dan lain-lain. Gue bakal kangen banget sih itu. Halo teman-teman, selamat liburan. Semoga liburannya menyenangkan. Semoga ini bisa menjadi fresh start buat semuanya. Nanti pulang dengan semangat baru, pemikiran baru. Semoga acaranya semua berjalan lancar. Semoga nanti pulang semuanya tetap sehat walafiat. Dan semoga ini bisa menjadi awal baru untuk terus menjaga silaturahmi sampai kapanpun, dimanapun. Terima kasih gue udah diajak. Mohon maaf tapi gue gak bisa ikut. Jadilah gue akan ngobrol dengan teman-teman melalui video ini. Semoga berkenan. Buat yang nyuruh gue bikin video ini, tolong Kak Fu gak usah komen soal daster gue. Iya, ini daster favorit gue dan gue belum mandi, gak usah komen. Vanji, lain kali tolong kasih video briefnya mau kayak apa ya. Jadi jangan ujuk-ujuk suruh ngomong, tolong di brief, karena gue gak tahu mau ngomong apa sekarang. Gue cuma bisa bilang bahwa gue sangat bangga menjadi bagian dari loket dan pernah bekerja sama dengan teman-teman semua. Tidak ada satupun penyesalan bekerja sama dengan teman-teman, karena gue belajar banyak banget dari kalian. Setiap hari gue belajar hal baru. Ketika gue lupa sesuatu, gue diingetin untuk hal yang baru lagi. Gue berterima kasih atas work ethic ya teman-teman yang bekerja gak mengenal lelah, gak mengenal hari libur. Kalian mengesampingkan urusan pribadi
gue antara bangga dan sedih sebenarnya kalian harus melakukan hal itu, tapi tanpa kalian kita nggak akan bisa sampai sejauh ini, merasakan begitu banyak experience pekerjaan yang buat gue sih langka banget sih. Kerjaan-kerjaan di loket tuh nggak semua orang bisa merasakan gitu, dan walaupun endingnya seperti ini, but you should be proud of yourself, because without you all nggak akan ada di loket dengan ratusan ribuan eventnya yang berjalan dengan baik dan diapresiasi oleh banyak orang sampai sekarang. Gue tadi nggak mau sedih-sedih, tapi ketika Vanji minta gue bikin video ini, yang teringat di kepala gue ya langsung flashback ke masa awal-awal loket. Ingat awal-awal loket waktu timnya masih kecil. Jujur waktu itu gue bingung karena gue merasa nggak ada yang bimbing gitu, tapi ya harus banyak belajar sendiri, mencari tahu sendiri. Tapi gue punya teman-teman yang luar biasa yang membantu gue. Hal-hal yang membuat gue kalau ingat-ingat bikin gue terharu. Waktu itu gue sebagai anak baru udah diajak makan keluar bareng waktu itu sama Naya, Rani, Winnie. Kita makan tongseng keluar madol di jam makan siang sampai lewat sejam. Yang masuk kantornya ngumpet-ngumpet takut ketahuan Pak Bagus sama Bu Emi. Terus gue terharunya waktu itu baru masuk tapi dipercaya untuk ikut bantu ngitungin tiket, walaupun hari hitungnya salah-salah. Tapi kalau Rani nggak ajarin, gue nggak tahu tuh cara ngitung yang bener, nyusun tiketing yang bener, dan lain-lain. Dan mungkin yang paling mengena buat gue adalah waktu itu gue harus ngerjain event IBL pertama kali di Bandung. Terus gue clueless banget waktu itu ke Bandung. Gue lupa siapa aja yang ikut, mungkin ada Bintang. Jelas waktu itu gue bingung, gue nggak ngerti mesti ngerjain apa sebenarnya, semua pakai common sense aja. Dan hari itu ternyata Winnie sama Naya nyamper, dan happy-nya lagi adalah yang tadi mereka nggak harus nginep jadi nginep. Gue sedikit merasa tidak sendirian di sana. Kenang-kenangan lainnya lagi apa ya, banyak sih, banyak banget di loket. Dan seiring berkembangnya tim loket semakin banyak, eventnya juga makin banyak, semakin banyak memori yang ada di kepala gue. Jadi kalau ingat teman-teman loket, gue bener-bener bisa ingat karakter satu persatu orang. Yang paling bacot siapa, yang paling pendiam siapa, yang paling cengeng siapa, yang paling banyak makannya siapa gitu. Tapi ya itulah yang gue ingat, hanya hal-hal yang menyenangkan dan unik dari kalian. Satu hal personal yang mau gue share, penting gak penting. Waktu itu gue baru pertama ditunjuk jadi leadnya Enterprise. Dan selain memang event yang pernah gue pegang, gue nggak begitu paham jujur yang lainnya. Paling utama adalah attraction. Jadi saat itu gue visit Jungle Land karena gue pengen ketemu Vanji, gue pengen tahu apa aja sih yang udah dikerjakan oleh Vanji dan teman-teman lainnya di Jungle Land. Sesudah kita makan siang bareng klien, gue ada sesi one-on-one lah sama Vanji, sharing session aja santai, ngobrol-ngobrol. Di situ Vanji tanya ke gue, nggak tau lo inget apa nggak Anji? Lu tanya ke gue, Kak lu kenapa sih kalau makan siang sendirian? Kenapa sih lo nggak pernah baur sama anak-anak hangout gitu? Di situ gue sempet, iya kenapa ya? Akhirnya gue inget ya, kenapa waktu itu gue memutuskan seperti itu ya? Ya ternyata karena memang gue takut kehilangan kalian. Waktu sebelum masuk loket, gue kerja di satu perusahaan yang timnya sedikit banget, seperti loket di awal, timnya cuma sedikit. Gue hampir 3 tahun kerja di sana, dan gue sangat akrab dengan teman-teman itu seperti saudara. Yang alhamdulillah sampai sekarang, walaupun sudah nggak kerja bareng, kita masih akrab banget, masih bersahabat baik. Waktu masuk loket, itu yang gue khawatirkan. Gue melihat kekeluargaannya teman-teman. Gue takut suatu saat gue akan mengulang hal yang sama. Karena awal kerja di loket, gue cukup stres kehilangan teman-teman lama gue itu. Gue lumayan gak fokus, berat badan gue turun, sakit lah, dan segitu dramatisnya. Jadi kalau teman-teman bilang apa rasa kehilangan teman-teman yang sekarang nih kita pisah, ya gue tahu banget rasanya kayak apa. Dan gue berpikir saat itu kayaknya gue mau misahin antara pertemanan dan urusan pekerjaan. Jadi setiap makan siang gue makan sendiri sambil nonton YouTube, atau gue kontak temen yang di luar kantor. Yang jelas gue nggak mau bahas soal pekerjaan.
Gue tidak mau emosi karena pekerjaan. Gue nggak punya bias antara satu sama lain karena gue sayang sama teman-teman. Jadi gue nggak mau ketika makan siang yang ada gue ngomongin karakter si A si B gimana, kerjaannya si A si B gimana. Gue nggak mau berkeluh kesah. Gue mau mensyukuri apa yang gue punya sekarang. Gue pikir dengan hal seperti itu, ketika akhirnya harus ada kondisi seperti sekarang, kita harus berpisah nih teman-teman. Gue nggak akan seberat itu. Karena ya gue gak sakrap itu kok, gue gak hangout sama kalian, gue gak makan bareng. But I was wrong, totally wrong. Karena ternyata walaupun gue gak sakrap itu sama kalian, tapi kalian tetap terasa seperti keluarga gue. Hari-hari gue sama kalian, hari-hari gue memantau kegiatannya kalian di grup, ngeliat kehebohan kalian, kehektikan kalian bekerja, solidaritas kalian yang tinggi, mengena sekali di hidup gue, dan itu gak akan pernah bisa gue lupain. Ternyata tidak harus punya hubungan darah atau sakrap itu untuk merasakan punya keluarga. You guys are my sanctuary, tempat nyamannya gue. Tapi gue gak mau terus-terusan kita sedih-sedih. Gue percaya rencana Tuhan itu selalu lebih baik. Jadi mungkin sekarang kita bingung kenapa kita harus ada di kondisi ini, tapi gue percaya teman-teman semua mau dikasih kehidupan yang lebih baik lagi dan lebih berbahagia lagi nantinya. Yang penting kalian gak putus asa, kalian harus semangat, dan kalian harus terus menjadi diri sendiri. Kalian harus percaya, bertawakal, ikhtiar, yakin bahwa semua akan jadi lebih baik lagi. Gue doakan buat teman-teman, sesudahnya abis ini tiap kali kita ketemu yang kita dengar hanya kabar baik dari masing-masing. Semoga apa yang menjadi wishes kalian ke depan akan terkabul. Dan semoga kalian gak akan pernah lupa kalau apapun yang terjadi dengan Loket sekarang itu gak akan bisa besar tanpa adanya kalian. Jadi banggalah dengan diri sendiri. Dan udah gak tahu. Gue percaya teman-teman akan menjadi yang terbaik kok ke depannya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan ya. Semangat dan selamat senang-senang. Kawan, dengarlah yang akan aku katakan. Apa tuh? Tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila. Cobalah kamu ngaca tuh bibir balapan. Ngaca daripada gigi lo kayak kelinci. Yang ini udah gendut suka marah-marah. Kau tadi kepanasan, tapi ku tak peduli. Kau selalu di hati. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Namanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak badan, rasa gak menentu. Ku tahu satu cara sembuhkan diriku. Ingat teman-temanku. Don't you worry, just be happy. Temanmu di sini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Namanya rasa ini.
Namanya rasa ini, jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Hai, kalian tahu dong siapa gue? Harus move on ya. Aku pasti akan kangen banget sama kalian. Kalian itu orang-orang yang hebat, dedikasinya tinggi, loyal, lebih baik kerja daripada di rumah bobo aja kayak gue. Coba kalau nggak ada tiket box, yang ngurusin tiketing siapa? Produksi tiket yang nyetakin siapa? Yang ngurusin ini get checking, nggak ada kalian, siapa? Customer bingung, tiba-tiba on, siapa? Yang ngurusin budget CA ke finance, lari-lari ngejar kontrak tanda tangan bapak, siapa? Yang ACC budget CA gua, siapa? Yang julid-julid siapa? Yang negur gue kalau lagi ngeliat kulkas siapa? Aduh. Kita pasti akan bilang bertemu, itu juga kalau rencana Tuhan, kita pasti bertemu. Kalau enggak, pasti kita aku selalu bilang semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, selalu terbaik dalam pekerjaan, kehidupan, dan cita-cita. Semangat, jangan patah semangat. Semoga yang terjadi kita bisa jalanin. Itu kata-katanya Manaya tuh. Gue terlalu mengambil kata-katanya dia. Kita pasti bisa lewatin. Jalanin aja, kita lewat. Dah, I love you guys. Action.